juga harus berpikir model pembelajaran di masa depan itu seperti apa untuk tetap memberikan kesempatan buat peserta didik kita buat belajar sampai mencapai kompetensi yang sudah kita benar-benar harapkan dan secara baik mutunya. Kalau yang paling sederhana untuk bahan ajar digital nih yang Bapak Ibu harus siapkan di pembelajaran-pembelajaran di kelas Bapak Ibu, mungkin sampai ke depannya Bapak Ibu ini pasti masih digunakan. Bapak Ibu bisa coba nyiapkan teks, bisa nyiapkan ilustrasi, presentasi, audiovisual, simulasi, dan juga mungkin bisa ditambahkan reference ataupun juga di sini bagiannya masuk ke dalam micro learning namanya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyiapkan, ini contohnya untuk yang narasi. Nah, ini nggak hanya, kalau dulu kita pakainya Office saja mungkin ya. Ini Bapak Ibu juga bisa masuk, coba buat teksnya yang seperti ini. Nah, ini dia. Ini dibuat bahan ajar teksnya. Ini gratis buatnya, gampang. Pakai Canva aja, tapi Bapak Ibu bisa menyusun modul yang semenarik ini dengan ada barcode-nya, nanti materinya bisa diunduh juga di sini, segala macam. Ini bisa dimasukkan ke dalam, di dalamnya ada videonya langsung yang bisa Bapak Ibu coba masuk. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa menyiapkan teks yang tidak hanya melulu teks ya, dalam artian pakai Office saja, tapi Bapak Ibu juga bisa buat tampilannya dari user interface-nya menarik, dari experience-nya juga menarik karena banyak. Kemudian ilustrasi. Kalau untuk ilustrasi, sekarang kita nggak perlu buat, kalau dulu mungkin saya sulit ya, kalau buat bahan ajar, buat anak nendang bola, susah, mesti digambar, mesti nyeken dulu, pakai kertas karbon zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Repot banget pokoknya. Tapi kalau sekarang ilustrasi cari aja banyak yang gratis tentu saja ya, kita bisa pakai di Canva sudah ada segala macam, dan itu ilustrasi tersebut ketika kita ingin lebih advance kita bisa penyusunnya jadi komik ataupun juga jadi infografis. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau dulu ingin belajar topologi jaringan komputer, nanti mungkin peserta didiknya baca yang halamannya berhalaman-halaman, tapi di sini kita coba buat infografisnya sehingga dengan satu lembar aja mereka ngerti gitu ya. Nah, ini dia. Ya, ini semua dari produk dari hasil pendampingan kami ya, tim di Simolek dengan Bapak Ibu guru yang juga tersebar di seluruh Indonesia, seperti itu. Kemudian apa lagi? Ini juga bisa presentasi pakai whiteboard animation, mungkin udah banyak banget pakai Powtoon ataupun juga pakai XPLI, segala macam banyak. Untuk video visual pun sekarang Bapak Ibu bisa ngedit, tadi ada pakai Resolve, DaVinci Resolve, pakai Camtasia, pakai Premiere, pakai Canva video juga sudah ada. Itu Bapak Ibu gampang banget untuk buat-buat seperti itu. Ataupun juga Bapak Ibu bisa buat video yang sederhana seperti ini, video lecturing seperti ini. Nah, ini video-video yang modelnya pakai webcam aja, dan Bapak Ibu juga bisa menyiapkan PowerPoint-nya dengan cara user interface-nya lebih baik, seperti itu. Dalam artian menarik, gambarnya lebih jelas, dan lebih disukai oleh peserta didik kita yang memang generasi Z ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti menyampaikan materi PowerPoint dari yang dosen dulu kita berikan kepada kita, Bapak Ibu. Jangan, nanti Bapak Ibu bisa remake lagi, bisa buat lagi. Nah, ini akan lebih dari user interface-nya akan lebih menarik, seperti itu. Oke, ataupun juga Bapak Ibu jika ingin ada kompetensi yang lebih tinggi, biar ada experience lebih untuk peserta didiknya, Bapak Ibu juga bisa
masuk coba kembangkan dikombinasikan dengan virtual reality. Nah, ini juga nggak sulit ya untuk membuatnya sekarang. Jadi audionya kedengeran nggak ya? Coba saya stop dulu. Nah, ini dia, ini contohnya salah satunya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengarahkan ataupun jika punya tim di sekolahnya untuk buat bahan ajar digital seperti ini bisa banget, bisa kerjasama dengan pemerintah kabupatennya seperti itu boleh. Dalam artian kira-kira apa sih potensi di daerah tempat masing-masing. Nah, itu bisa coba dijadikan aktivitas juga buat peserta didik, guru ataupun juga segala macam. Kalau pandeminya masih lanjut-lanjut terus kayak gini ya juga nih Bapak Ibu ya, jadi kita juga harus coba memberikan pengalaman experience yang nyata tapi virtual. Ini bisa pakai kacamata seperti itu untuk bisa masuk akses ini. Jadi bisa masuk ke dalam museum tanpa harus keluar tiket, pasti lebih aman, lebih safety karena dilakukan di rumah. Langsung dia bisa baca, nah ini supaya baca. Oke, jadi itu yang bisa dilakukan oleh peserta didiknya untuk bisa akses secara virtual. Oke, ataupun juga Bapak Ibu bisa coba masukkan referensi-referensi. Ini yang paling common ya. Biasanya dari surat kabar, ataupun dari YouTube, ataupun ini Bapak Ibu bisa buat web blog, ataupun juga buat blog juga gampang banget. Buat website sekarang mudah sekali, pakai Canva, pakai Weebly, atau segala macam. Semua aplikasinya ada, nanti tinggal Bapak Ibu pilih, tentukan mana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu.